Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dokter Cinta. Cinta episode ke-6. Episode ke-6 ya. Udah Aduh, episode nggak kerasa nih. ke-6. Udah banyak banget nih yang kita obrolin Benar. tentang percintaan duniawi. Iya, Dari walaupun mulai patah hati, Mm-mm, PDKT, jadian, wah banyak lah. banyak gitu. Walaupun apa, lo mau ngomong apa? Kayak berasa banyak gitu. Walaupun kita uploadnya setiap seminggu sekali gitu kan. Bayangin aja kita tuh seminggu sekali. Ini udah episode ke-6 berarti udah 6 minggu gitu kan. Berarti Atta Halilintar sudah berapa video tuh? 6 kali Eh, 2 kali 2. Waduh, banyak banget. Kita baru 6 video, Cuk. Banyak. Banyak. Dia satu hari tuh bisa 2 sampai 3 video ya, kalau Iya. nggak salah ya. Iya. Kita kalau Seminggu bikin sehari. video kayak gitu juga nggak bisa makan, nggak bisa kerja. Iya. Ya. Bentar-bentar, sebelum tonton videonya, subscribe dulu dong, nyalain loncengnya. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @silverstation18. Dengerin juga radio streaming kita di silverstationid.com/radio strip streaming. Tapi ngomongin Tidak dapat pembahasan apa. kita kemarin, kayaknya sepertinya ada yang ketinggalan gitu, ada yang belum kita bahas gitu, dan sekarang kita bahas gitu kan. Jadi kemarin kita bahas tentang sakit hati, ya kan, tentang Yes, tujuan tujuan menjalin hubungan dan segala macam ya. Gue rada-rada lupa juga yes. gitu. Dan sekarang gue rasa saatnya kita membahas untuk kita bakal ngasih tips buat teman-teman yang lagi nonton bagaimana cara Anda mencari pasangan yang tepat di tahun 2021 ini. Betul, supaya kalian nggak salah bagaimana cara memilih Benar. pasangan. Karena saya Walaupun memang, tahu kalian itu udah yes, tersesat gitu, sudah lama ya, tersesat gitu ya. Sudah ya, lama menunggu jodoh gitu, tapi belum nyampe gitu kan. Curhat nih gue nih. ya. Tapi kadang-kadang kan kriteria itu masing-masing punya punya tipe ya, Dan ya. Ada Yes. yang tipenya A, B sampai Z lah. Kan belum tentu sama. Hmm, Tipe lo tuh belum tentu sama dengan tipe gua gitu. Begitupun benar. sebaliknya. Dan tipe Tapi kan ini ini sebenarnya dan tipe ini sebenarnya bukan berarti lu bakal apa ya? Lu pernah belajar sebab akibat gak sih, kayak semacam yang namanya sebab akibat? Nggak yes, pasti lah, nggak pasti lah. Lu boleh punya kriteria, tapi belum pasti lu nanti menikah dengan kriteria itu. betul. Tapi tidak Sebab salah. akibat reaksi Iya, berantai, ya tidak betul. salah. Tapi belum Ya tentu. minimal Ya, mengupayakan dulu lah, memplanningkan gitu, mm-mm. mencari Ya, siap. sosok yang pas gitu. Benar Tapi sekali. kalau ngomongin soal kriteria, banyak juga nih di sekitaran gua gitu, yang memang orang-orang atau teman-teman gua nih dia seolah-olah ya, Oke, seolah-olah memaksakan dirinya mencari pasangan sesuai dengan kriteria dia kriterianya. gitu. Wah, gue sering juga tuh lihat tuh ya, gitu ya. Ya, ya, ya. Aduh, apa ya? Tanpa disadari, Dai, tanpa disadari. Kayak kayak Kadang-kadang itu di bawah alam sadar lo. Mungkin lo bisa berkata gue tidak muluk-muluk dan segala macam gitu, tapi perasaan lo tuh, alam bawah sadar lo tuh kayak lo merujuknya ke sana gitu. ya, 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 ya. Bahkan lebih condong ke menolak. Lo pernah gak sih kayak, wah ini tuh kayak gue tuh terpaksa gitu jalanin hubungan sama dia. Gue pernah ngerasain itu, gue pribadi aja pernah ngerasain itu, dan gue Iya, iya, mempertanyakan gitu, iya. mempertanyakan kredibilitas itu ke diri gue sendiri gitu. Kenapa nih gue katanya kan gue pengen nerima orang apa adanya segala macam, tapi kok sama dia yang sayang, bahkan dia udah sayang segala macam, kok gue nggak bisa ya gitu kan? Apa yang salah sih Kayak nggak dari bi- gue gitu? kayak nggak bisa ngejalanin dengan nothing tulus gitu. Benar. Tapi hal yang paling sering gue dengar mengenai kriteria pasangan, ya nggak usah jauh-jauh lah. Kayak misalnya gue mau PDKT sama orang gitu. Pernah nggak sih kayak hal bodoh terlontarkan gitu? Sebenarnya ini tuh pertanyaan nggak harus ditanyain ke PDKT-an kita. Kayak misalnya, emang tipe cowok kamu tuh kayak gimana sih? Pernah nggak sih lo nanya kayak gitu? Benar. Itu tuh hal bodoh tuh. Hal bodoh yang nggak harus gue tanyain gitu. Sebenarnya Benar. itu berjalan dengan sendirinya. Gue Benar. pernah ketika bahkan teman gue kayak gue ngeliat ini chatan gue sama dia kan ada tuh tipe-tipe teman yang kayak gitu. Hmm, Gue tuh sama dia udah sejauh ini. Bahkan dia melontarkan kata-kata bodoh ya. Tipe kamu tuh kayak gimana sih? iya. Ya yang pasti mah yang baik, Iya yang benar. nurut sama orang tua. Itu tuh umum tau gak sih? Kayak nggak berani ngungkapin bahwa ya tipe gue tuh yang ganteng, yang wangi, yang kaya gitu kan. Yang cantik, yang wangi, yang seksi. Kenapa sih
bagi sebagian orang tuh kayak sulit banget mengungkapkan kejujuran tentang kriterianya, Day. Sebenarnya itu tidak kayak semacam ngambang gitu. Ketika lo ditanya seperti itu, jawabannya pasti ngambang gitu. Karena semua hal tersebut bisa lo proses gitu. Kayak orang yang baik sama orang tua, orang yang soleh dan segala macam, itu kan proses. Oke lah, lo sekarang ketemu sama orang yang tidak seperti itu gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan dia nanti bisa jadi seperti itu gitu kan. Betul. Nah, kalau lo langsung mau ketemu orang yang kayak semacam semua adalah kriteria yang lo inginkan, ya mungkin buat sebagian orang mungkin ada yang ketemu kayak gitu. Tapi gue rasa kayak susah banget sih nemuin yang langsung plok gitu kan, langsung seperti itu. Bahkan kita harus bercermin ke diri kita sendiri dong, apakah kita udah seperti itu, seperti hal yang kita inginkan gitu kan. Nah gue tanya sama lo nih, lo setuju nggak sih, ini pertanyaan gue yang dulu yang belum lo jawab, lo setuju nggak sih kalau orang yang baik itu pasti bakal mendapatkan orang yang baik? Kalau gue setuju. Karena ini menurut data dan fakta di lapangan ya. Data dan fakta di lapangan. Oke, sekarang lu sebutin fakta di lapangan. Gua rasa fakta di lapangan. Oke, dari iya. Oke. Kan beda, mungkin beda ya. Kayak data dan fakta di lapangan yang gua temui, yang gua temui di ruang lingkup sekeliling gua lah. Skalanya seberapa besar? Persentasenya seberapa besar? 75%. Oke. 75% dan gue berani mengatakan itu. Adapun misalkan gue tahu cowoknya ini kurang baik tapi ceweknya baik, kok dia bisa nikah. Tapi alam itu senantiasa memberikan jawaban. Oke. Kalau bukan alam ya, tapi lebih ke Tuhan itu memberikan jawaban cara bagaimana dia menjalani ke depannya. Dan gue setujunya adalah ya yang baik bakal ketemu yang baik gitu. Kalaupun misalkan yang baik ketemu sama yang buruk, itu nggak akan bisa disatukan. Kayak seolah-olah alam pun menolak gitu, Day. Yang kayak buruk itu yang kayak gimana sih? Yang buruk itu versi gue ya. Yang kalau cowok masih suka main cewek, udah simple, itu aja. Kalau menurut gue nggak setuju peribahasa itu, karena menurut gue peribahasa itu di zaman sekarang udah nyimpang. Nggak seutuhnya, kayak filosofinya tuh tidak seutuhnya dengan kata-kata itu. Karena menurut gue kata-kata orang yang baik bakal mendapatkan pasangan yang baik itu untuk elu itu biar lebih giat lagi menjadi orang yang baik gitu, yang bisa lo ambil di sana gitu. Bukan ketika lo ketemu pasangan atau ketika lo ketemu orang lain yang menurut lo itu tidak lebih baik dari orang lain, lo tidak akan menjadi kayak semacam, wah ini bukan pasangan gue nih, oh dia tidak lebih baik dari gue nih gitu. Nah udah nyimpang gitu. Sebenarnya bukan itu kalau menurut gue. Sebenarnya filosofi atau kata-kata itu digunakan agar kita sebagai manusia itu lebih berusaha lagi. Tentu niatnya bukan karena pasangan ya. Kita jadi orang baik itu bukan karena pasangan ya, karena kita memang ingin jadi orang yang baik, dan manusia itu memang dibikin emang kita tuh harus jadi orang yang baik semestinya gitu ya. Betul. Harusnya kita jadi orang yang baik. Tanpa ada embel-embel ya. Tanpa ada embel-embel, kecondongannya ke arah sana gitu. Gak bisa, udah salah gitu. Cuma kan kadang-kadang deh kalau misal bicara di era zaman sekarang, banyak juga orang yang menjadi orang baik tapi karena kecondongannya ke arah sana gitu. Ya boleh jadi karena adanya pasangan, dan itu nggak salah juga, Day. Salah dong. Awalnya siapa tahu kan awalnya kan dia berubah menjadi lebih baik ya karena ada kamu, bahasanya. Enggak, udah salah cuy. Jadi lebih baik karena ada kamu. Itu untuk awal. Tapi kedepannya rata-rata ketika aku berubah menjadi lebih baik sama kamu, tapi ketika putus dia menjadi orang yang goblok lagi. Aduh. Halo teman Silver, kabar gembira buat kamu yang baru memulai usaha ataupun yang sudah lama usaha tapi belum juga menciptakan personal branding usahamu. Aha! Silver Advertisement Agency solusinya. Bantu tingkatkan personal branding usahamu. Kami menyediakan jasa voice over, jasa foto produk, jasa pembuatan video iklan, dan masih banyak lagi. Yuk kerjasama bareng kami sekarang juga. Silver Advertisement Agency, sedikit bayarnya, banyak untungnya. Kita akan bahas
di masa-masa sulit sekarang yang semuanya sulit gitu kan ya. Sulit semuanya ini, pemerintahannya sulit, kehidupannya sulit karena COVID gitu kan ya. Semuanya Pandemi sulit. kelar. Iya, Iya. semuanya sulit gitu kan. Bahkan mencari jodoh pun sulit. Boro-boro memikirkan kriteria pasangan. Kriteria bagaimana saya bertahan hidup aja Susah gitu ya mencari Susah. gitu kan. Nah, Ini bagaimana sesuai tips bagaimana caranya memilih tipe atau kriteria pasangan. Tapi nggak apa-apa. Apa salahnya kita coba deh. makanya Mudah-mudahan kita di sini hadir untuk memberikan jawaban itu gitu. Semoga kita bisa membantu gitu kan ya. Walaupun kembalinya ke Tuhan lagi gitu kan, ke masing-masing diri lagi gitu kan. Cuman kita kayak mempersempit kesalahan yang terjadi gitu. Tapi sebelum kita memberikan tips nih Dai, kan alangkah baiknya ketika kita menyampaikan sesuatu tapi kita juga sedikitnya sudah mengaplikasikan gitu loh. Benar pastinya dong, nggak mungkin Ya, dong. Sedikitnya gitu. Karena Sedikitnya. resource yang paling real itu adalah dari pengalaman sendiri gitu. Pengalaman pribadi, betul. Pengalaman Benar. pribadi. Yang bisa kita Tapi gue jamin. pernah Dai. Oke. Tapi lu pernah nggak sih sebelum ke gue dulu, lu pernah nggak sih kayak lu memilih kriteria pasangan lo yang sesuai dengan maunya lo, bahkan lo pernah dipertemukan di dalam mimpi gitu loh, kayak apakah kriteria pasangan gua, dan akhirnya lo mencoba untuk menyesuaikan dengan apa yang maunya yang ada di dalam tubuh lo. Wah, gue nyari kriteria pasangan yang bla 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 bla. Lo pernah coba nggak sih? Gue punya kriteria pasangan, tapi sepanjang hidup gue, sepanjang gue punya hubungan, gue nggak pernah berhubungan dengan yang gue kriteriain itu. Mungkin lo belum dipertemukan aja, bukan nggak pernah, tapi belum pernah. Ya mungkin belum pernah di depan gitu. sana, Tapi mungkin di depan sana lo sudah mempersiapkan gitu loh, udah mempersiapkan. Dalam artian gini, kalau secara sempurna enggak gitu, kayak semacam gue suka cewek agak tomboy, rambut pendek gitu kan, bla 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 gitu. Ya paling satu dua doang gitu, yang lainnya itu udah lost gitu, enggak nemu gitu, enggak bisa gitu, enggak. Maksud gue tuh ketika lu punya kriteria pasangan, lu tidak bisa terpaku dengan keseluruhan kriteria pasangan lu tersebut gitu. Ya. Itu kan yang bisa kita ambil. Iya benar. Tapi deh ngomongin kriteria pasangan yang sekarang ya, lu lihat nggak sih zaman sekarang gitu ya? Kayak ketampanan itu di nomor 2 kan gitu. Sekarang tuh lebih condong ke kemapanan. Kayak cewek-cewek ya, ketampanan itu di nomor 2 kan. Gue nggak tahu sih. Ini kita harus tanya ke cewek-cewek sih. Itu menurut lo ya? Kalau gue, ini mengikuti sekarang kan era digital, Dai. Kayak mindset orang ya, bahkan gue sendiri lah, gampang ngelihat tragedi atau fenomena-fenomena yang terjadi gitu. Kayak misalkan pernah gue baca cuitan di Twitter yang dulunya di SMA-nya cakep-cakep. Lo pernah baca tweet itu gak sih? Enggak. Ternyata pas tua nikahnya sama om-om terus anaknya jelek-jelek. Gue pernah, lo kalau nggak salah lo pernah posting deh. Gue lupa. Kalau nggak salah lo pernah posting deh. Gue lupa. Tapi memang itu fenomena yang terjadi, Dai. Bahkan teman-teman sekolah gua pun saat ini ya begitu gitu. Artinya kita bisa menyimpulkan bahwa salah ketika lo memilih pasangan dari fisik. Ya. Jangan ke situ dulu lah gitu kan ya. Karena gue setuju sih. Mungkin dulu gue sempat kayak melihat orang dari fisik ya. Kayak ya dari fisik lah. Tapi sekarang gue semakin bertambahnya umur, semakin bertambahnya pengalaman pribadi, memang fisik itu nggak penting. Tidak lebih penting ketimbang perasaan satu sama lain. Kayak mau sama-sama berproses, sama-sama bareng dan segala macem gitu kan. Sekarang kan susah. Betul, deh. Sekarang tuh susah deh nyari pasangan deh. Yang dilihat tuh tingkat sosialnya loh gitu kan. Kita ngedeketin cewek yang tingkat sosialnya tinggi gitu kan. Kitanya dihujat deh. Mau ngajakin susah, lu harus nyamain tingkat sosial. Salah lagi. Nyari yang rendah salah juga. Sebenarnya sih pergeseran sosial ada yang nyari yang setara sama-sama cowok. Bingung. Tapi gini deh, kalau misalnya kemarin memang bener sih, kayak pernah ada di fase dimana kayak fisik tuh nomor 1. Tapi seiring berjalannya waktu, bertambahnya usia, sekarang tuh fisik untuk gue pribadi sih kayak udahlah di nomor 2 kan. Ya nomor 1-nya itu
Yang penting bagaimana caranya kita sama-sama merasa mencintai dan memiliki gitu. Iya, bukan Dan berarti kita itu mengesampingkan sama sekali ya, bukan berarti kita pun tidak punya perasaan di ya enggak juga gitu. Tapi cuma salah. posisinya aja. Ah, ya, benar. Posisinya aja, posisi fisik ini. Nah, ini penting banget nih buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang memilah-milah kriteria pasangan, mau Benar. cewek atau cowok. Mungkin yang pertama itu lo harus menentukan, jangan dilihat dari fisik dulu. Hmm. Lo cari dulu orang yang emang bener-bener tulus sama lo, walaupun agak sedikit sulit untuk memilahnya itu seperti apa. Tapi itu proses, Yes. itu bisa lo temukan dan bisa lo bentuk dengan satu sama lain. Benar. Ketika orang itu udah sama-sama nyaman, lawan jenis udah sama-sama nyaman, sama-sama memiliki, nah dengan sendirinya calon istri lo, calon suami lo nanti akan ganteng dan cantik dengan sendirinya, Benar. tanpa lo sadari. Benar. Temen-temen gue pada bilang gitu deh. Benar. Temen-temen Sumpah. gue pada bilang gitu. Nah, faktanya gue juga fakta yang gue temuin juga seperti itu gitu. Bahkan ada temen gue yang cewek yang sebenarnya dijodohin dan dia bener-bener nggak mau sama cowok itu. Gue bilang dari dulu gitu. Nanti kalau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, lu juga bakal nempel, lu juga bakal nerima gitu. Dan dia bilang enggak. Sekarang, wah dia serasi banget sama suaminya. Bahkan kecenderungannya orang-orang yang memilih pasangan yang diawali dengan fisik itu akan berakhir dengan kurang baik lah gitu. Benar. Yang kita temui ya, yang diawali dengan fisik gitu, akan berakhir dengan kurang baik gitu. Walaupun memang sih wajar ya, yang namanya cantik ganteng itu relatif, punya tipenya beda-beda lah. Benar. Cantik Menurut lo cantik belum tentu menurut gue cantik gitu kan, kayak orang gitu kan. Teman-teman gue Polo, Anya Geraldine semuanya dan segala macam. Gue ditanya Anya Geraldine yang mana itu cantik? Ah, enggak lebih cantik dari Nadine Amija gue bilang gitu kan. Bahkan ada tweet kayak gini. Kalau ada cowok yang tidak mempolo Anya Geraldine, cowok itu emang bagus sekali. Enggak kayak gitu juga gitu. Bukan berarti gue enggak polo gue bagus, enggak, tapi ya menurut gue biasa aja lihat gitu kan, karena menurut gue sekarang cewek seksi itu biasa aja, lu bisa lihat di mana aja gitu dan segala macam. Tapi deh ada kadang-kadang permasalahan yang gue lihat gitu ya, cewek-cewek itu kadang-kadang tuh bukan hanya karena ganteng gitu, bahkan kadang-kadang karena keadaan gitu, karena keadaan yang tidak bisa membuat dia keluar dari circle gitu, walaupun dia udah tidak nyaman tapi dia tetap memaksakan untuk ke jenjang yang lebih serius. Gue sering banget nemuin itu, yang ujung-ujungnya akhirnya patah juga gitu. Mungkin apa ya, kayak semacam lu harus merubah kriteria lo juga gitu. Ketika lu mungkin udah nemu kriteria yang mungkin 50-70% yang lu inginkan gitu. Tapi ketika lu ngerasa mulai tidak nyaman, ada kesalahan di sana, gue rasa lu harus kembali berpikir sih, jangan memaksakan karena 70% itu. Ya. Tapi gue akhir-akhir ini tuh ngedengerin sama pepatah-pepatah orang tua deh. Kayak orang tua tuh bilang, sih nyari pasangan tuh jangan yang cantik-cantik lah. Yang penting mah yang nurut. Bahasanya begitu ya. Sekarang orang tua di fase sekarang tuh nyari yang nurut, udah nggak usah nyari yang cantik. Udah tua sama semuanya sama aja. Pada waktu itu, benar. Di fase ego sama diri sendiri, gue nggak mendengarkan itu. Karena menurut gue itu goib dalam artian yang jawabannya itu belum gua dapetin di saat ini gitu. Tapi orang tua gua itu sudah mengalaminya gitu. Nah, benar. Karena ya, gue setuju. Apa ya? Sebenarnya niat orang tua itu baik karena mereka udah mengalami gitu kan, dan mereka tidak ingin anaknya terjerumus ke lubang yang sama. Intinya niat orang tua sama orang tua itu baik lah. Cuman kan kadang-kadang orang tua kita sudah mengalami, kita belum mengalami gitu. Kayak kita tuh harus mengalami dulu nih biar tahu nih apa maksud dari orang tua gitu kan. Ketika itu udah berlalu, lu pasti baru nyadar, oh iya bener kayak gini kata orang tua gue bener juga ya. Makanya itu kadang-kadang kalau nasihat orang tua itu didengerin dulu gitu kan ya, dimusyawarahkan lagi gitu kan ya. Jadi masuk ya berarti ya, kriteria orang tua itu bisa jadi pertimbangan buat kita semua. Bisa jadi pertimbangan. Yang pertama tadi kita udah bahas fisik di nomor sekianan lah. Jangan jadi prioritas gitu. Jangan. Mungkin yang kedua, lo bisa dengerin apa kata pepatah orang tua lo. Benar. Ya kadang-kadang orang tua juga mau yang terbaik. Kadang-kadang yang punya anak cewek ya, kayak nyari calon suami itu ya yang bisa menghidupi lah bahasanya. Enggak yang kaya, yang mapan, yang berani bertanggung jawab. Walaupun orang tua lo sekarang belum yakin, ya itu apa ya, itu kerjaan berdua kalian untuk membuat orang tua kalian tuh bisa yakin dengan pilihan kalian.
bukan menentang. Tapi deh, yes. Tapi deh, lu gimana lu cara apa ya memberitahu atau sedikitnya menasehati lah orang-orang atau teman-teman yang memang dipaksakan sama orang tuanya untuk berjodoh sesuai dengan keinginan orang tuanya. Kayak teman lu tadi. Kayak, udah, mama udah jodohin kamu dengan ini. Tapi si anak ini tuh nolak gitu. Banyak kan kasus-kasus kayak gitu. Ini kan berhubungannya sama kriteria pasangan nih. Ya Tanggapan lu? gue sih bicarain lagi sama orang tua lo gitu. Apa keinginan lo, apa keinginan orang tua lo, gimana jalan keluarnya. Yang pasti baik-baik lah. Jangan mendem, karena kalau lo mendem lo nggak bakal bisa menyelesaikan masalah tersebut gitu. Karena ketika ada masalah itu harus diomongin kan, biar tahu nih maksud dari si anak apa, maksud dari si orang tua apa. Kok kita jadi bikin membahas keluarga berencana gitu kan ya, keluarga dan anak gitu kan ya. Ini masuk ke kriteria pasangan kali. Iya gitu. Ya lo ngomong sama orang tua, intinya ngobrol. Intinya jangan tertekan. Jangan saling memaksakan kehendak kriteria orang tua dan kriteria anak gitu kan ya. Anak menolak kenapa? Orang tua menolak kenapa? Mereka punya alasan masing-masing menurut gua. Dan cara menemukan titik temunya ya ngobrol, musyawarah sama orang tua lo dengan cara baik-baik, bukan berjahat-jahatan. Atau jangan mencari jawabannya di luar lain sana gitu, yang lo jadikan pembenaran untuk nge-counter argumen orang tua lo gitu. Jangan. Jawabannya di Google. Jangan mencari timeline orang lain terus lo masukin, si itu kayak gini mah gara-gara disuruh orang tuanya dia kawinnya kayak gini. Ya itu dia, bukan elo gitu. Bukan berarti ketika orang tua lo mengikuti dia bakal terjadi yang sama. Enggak kayak gitu juga. Enggak bisa. Itu pembenaran aja. Enggak bisa ya. Tolong. Tapi kalau lo sendiri, nah kalau kan mau nanya gua tadi udah nanya, lo tadi udah nanya gua. Iya, boleh. Sekarang gua nanya lu. Sekarang gua nanya lu, lo sendiri sebenarnya lu punya kriteria nggak sih? Pasti punya kan? Punya gua. Nah, keinginan lo sekarang menikah dengan kriteria lo, atau lo lagi berusaha mencari kriteria lo, atau ketika lo menemukan yang bukan kriteria lo, ada sesuatu hal yang bisa merubah lo bakal terima atau gimana? Tolong jawab. Bicara tentang kriteria yang pertama, gua tuh nyari kriteria cewek yang nurut. Udah, itu satu, yang nurut. Bisa diproses kan? Bisa. Misal diproses. Gue potong ya. Misal nih, lu ketemu sama cewek nggak nurut, lu mau nggak nikahin? Untuk saat ini gue belum. Berarti lu nggak mau berproses. Lu tadi ngomong mau nerima proses, tapi lu nggak mau nikah, berarti Anda tidak mau menerima proses gitu. Ambigu. Tar dulu. Parado. Gue blunder dengan jawaban gue. Iya kan? Gue sering nemuin orang-orang yang seperti ini gitu ya. Ngomongnya kayak gini, fakta yang Anda lakukan itu berbeda. Nih, tapi gue nyari cewek yang nurut. Dalam artian nurut tuh simpelnya ketika cewek ini, sekarang kan banyak kayak emansipasi wanita ya. Iya, apa sih, feminis segala macam. Apa ya, nurutnya itu cuma satu gue. Kalau misalnya jodoh gue ini, kayak sekarang banyak cewek-cewek yang kerja gitu. Gue cuma nggak nuntut ya, gue cuma mau satu. Lu tugasnya di rumah udah, biar gue yang nyari duit. Kalau dia nggak mau gimana? Proses pelan-pelan gue jalani. Gue jalanin pelan-pelan. Ya udah, kamu kerja dulu. Niat gitu. Lo baik ya. Iya. Oh, kita beda. Gue nyari dulu. Oke. Makanya saat ini tuh gue nyari, kayak walaupun ada orang yang gue coba, kantor gue tuh banyak yang ngejodohin deh, teman-teman kantor gue. Tuh ada sih itu anak dinas ini. Gue coba, tapi entah kenapa hati gue tuh magic aja gitu. Kayaknya ini nggak bisa nih gitu. Udah 3 bulan, 4 bulan gitu. Kayaknya ini nggak bisa nih gitu. Dari cara bahasa ya. Kadang cara bahasa, cara gue berkomunikasi sama dia, cara gue nggak bisa nih gitu. Gue potong lagi nih. Tiba-tiba. Tapi bisa aja. Kenapa? Bisa aja perspektif lu itu salah gitu. Betul. Bisa aja perspektif gue salah. Tapi gue nggak mau blunder ke jenjang yang lebih serius nanti ke depannya. Gue memang benar-benar menganalisa dan memilah-milah, Dai. Tapi kadang-kadang Anda dari tadi mencoba-coba untuk mematahkan argumen-argumen saya, bangsa. Enggak, gue tuh takutnya gini, karena lu terlalu teliti, terlalu takut, akhirnya lu
jadi susah karena lu kayak kayak kelihatan terpaku sama kriteria lo yang tadi gitu. Gue pengen bilang itu. Iya Bener sih, nggak boleh sih? jadi boleh jadi sih. Iya, iya. Gue akuin iya. Gue terpaku sama kriteria gue yang itu, yang nurut. Gue sekarang fisik udah lu nomor sekian lah. Yang penting nurut. Lu nggak usah kerja. Udah lu diem di rumah. Gue yang kerja, gue yang cari duit. Udah itu aja. Egois nggak sih? Buat gue sih egois karena gue berbeda sama lu ya. Gue tidak akan menyuruh dia diam di rumah saja gitu. Ya pilihan dia aja gitu. Walaupun dia kerja, tapi tetap tetap harus ada kayak semacam kerja nih, tetap ada omongan juga gitu. Tapi gue tidak akan melarang dia untuk kerja gitu. Karena kadang-kadang gue lihat ibu gue itu sebenarnya gue suruh diam di rumah. Tapi ketika beliau diam di rumah, beliau sakit karena beliau kayak semacam ketika kerja itu beliau tuh seneng deh. Kayak kayak apa ya? Kayak seneng aja Oh gitu iya. kerja, seneng gitu kayak kayak gembira aja kayak hobinya dia gitu walaupun tidak menghasilkan Tuh. hobinya dia gitu ketika gue suruh diam di rumah gitu kan tinggal dikasih duit makan segala macam ngurusin di rumah beliau sakit sempet mau stroke gitu wah salah nih menurut gue ayah gue juga bilang kayak gitu kan di rumah aja ternyata setelah lu tahu nggak sembuhnya stroke-nya tuh bukan diobatin disuruh kerja sembuh bokap gue nyokap gue mau hampir Iya. mau stroke disuruh kerja sembuh dari situ gue sadar dan gue berpikir ulang lagi gitu gue juga maunya kayak gitu dulu deh kayak semacam wah kalau gue punya istri nanti di rumah aja lah gitu gue yang kerja gini 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 ternyata nggak bisa gitu juga kita Oke. Ya udah kalau gitu, gue siap nyari calon istri yang kerja lah. bukan bukan kita seujun duluan ya cuman sedia payung sebelum hujan itu Fakta di lebih bagus lapangan. sih benar sih Gue ngeliat tadi di lapangan. dan itu Asli. bagus juga sih buat istri-istri sih diam di rumah segala macam sebenarnya. Cuman kan kadang-kadang itu ditabrak sama feminisme dan segala macam. Seakan-akan ketika kita melarang hal tersebut, kita itu tidak peduli dengan perempuan. Padahal niat kita baik untuk perempuan tersebut. Iya. Nah, yang bisa kita ambil adalah niat baik pun bisa dilihat orang sebagai yang tidak baik gitu. Jadi, ya jangan sekali-sekali berniat jahat. Ya. Jangan ketika saya bilang seperti ini, waduh kata Dade berniat baik pun sekarang bisa dibuat jahat. Ya udah kita berniat jahat saja. Aduh, Anda tersesat. Tidak. Sendiri gimana? Pertanyaan yang lo tadi tanyain ke gua aja sih. Gua mah. Aduh, gua nggak ada, gue punya kriteria, iya punya kriteria, tapi gue tidak terpaku dengan kriteria lagi sih. Gue lebih kayak semacam ketika gue pengen deketin cewek atau iya kayak magnet aja gitu. Gue pengen deketin nih, kayaknya orangnya ini kayak cocok gitu kan. Dan kayak itu kayak perasaan aja sih. Gue yakin Allah Subhanahu Wa Taala itu yang kuasa yang memberikan segala-galanya itu bakal menitipkan rasa ke gue gitu. Keyakinan ke gue itu datangnya dari beliau, dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Ketika beliau memberikan keyakinan ke gue dan gue pernah ngerasain itu, gue yakin nih sama dia gitu. Gue mau nih hidup sama dia bareng-bareng gitu kan. Bangun tidur lihat dia lagi setiap hari gitu kan. Tidur lihat dia lagi gitu kan. Gue nggak bakal bosan. Intinya gue mau berproses sama dia, gue mau hidup sama dia dan gue yakin gitu dan gue siap menerima konsekuensinya. Gue bakal ngelakuin itu. Tinggal ceweknya aja lagi ya walaupun gue mau kayak gitu ceweknya nggak mau ya nggak mungkin juga. Proses. Kan Iya. proses. Nggak maksud gue Bisa kan. dong. Iya bisa dong. Proses. Proses Maksud gue dong. tuh kalau ceweknya emang Pelan. udah nggak mau kan nggak bisa proses kan. Tapi kalau ceweknya mau berproses ya bisa dong. Karena proses Iya, itu bisa betul. bisa berjalan ketika ada kemauan di antara keduanya. Proses itu nggak bakal berjalan ketika cuma ada kemauan di satu orang. Ya episode ke-6 kali ini itu aja ya yang bisa kita sampaikan. Semoga Oke. teman-teman bisa mengambil sesuatu dari obrolan kita hari ini, waktu ini, Yes. ya. Yes. Dan jangan lupa Jangan lupa juga, kita masih tetap nampung ide-ide liar dari kalian. Kita bakal bahas benar. episode. Masih banyak banget tentang percintaan yang Kemarin mesti kan kita- ada tampungan juga teman-teman ada tampungan nanti kita bakal bahas ya pasti bakal kita bahas kalau menarik bakal kita bahas bakal kita upload jadi buat teman-teman yang mau apa sih menyampaikan kritik dan sarannya boleh dan jangan lupa juga follow Instagramnya Silver Station jangan lupa juga dengerin siarannya Silver Station 18. Terus kita juga bukan cuma YouTube, kita juga ada radio streaming. bener Boleh. Ini ada di link sini nih.
Nggak ada, gue nggak bisa. Oh, di bawah di deskripsi ada. Di bawah deskripsi. sini, di bawah Oke. sini. Dan Instagram kita juga jangan lupa di follow, Twitter kita juga jangan lupa di follow. Dan kalian kalau ada ide, Kak, Silver Station kayaknya kurang deh kontennya gitu kan, Dokter Cinta, tambahin dong yang lain. Kita bisa menampung. Nanti kita bakal garap juga ya teman-teman. Tentunya kita di sini nggak bisa berdiri sendiri, butuh support dari teman-teman juga, dari semua kalian. Kalau kalian support, kalau kalian suka ya kita bakal tetap jalan. Kalau kalian nggak suka, tidak ada support, kita tidak bisa berjalan gitu kan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Karena kita manusia biasa, tidak luput dari kesalahan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kita berdua. Kita pamit di episode ini, kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.